Selamat sore, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sore ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang sering keluar dari bibir kita. Dalam nama Yesus. Pasti dalam satu hari beberapa kali kita ngomong dalam nama Yesus. Kecuali kalau kita nggak pernah berdoa. Kalimat ini berasal dari apa yang Tuhan Yesus ucapkan sendiri. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus bilang begini, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini kan janji yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus mengulangi 2 kali. Betul-betul serius. Minta dalam namaku. Makanya kita akhiri doa kita dengan dalam nama Yesus. Tuhan janji aku akan melakukannya. Bukan cuma aku akan mengabulkannya, aku akan melakukannya. Tapi kenyataannya saudara, meskipun setiap doa itu kita akhiri dengan kalimat dalam nama Yesus, banyak sekali doa yang tidak dijawab. Apa Tuhan Yesus asal bunyi, asal janji? Tidak. Lalu bagaimana cara kita minta dalam nama Yesus? Kita perlu tahu apa arti dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu bukan formula atau resep doa yang dikabulkan. Kalau halnya begini, maka sama halnya dengan mantra dalam nama Yesus. Ada cerita Alibaba toh? Alibaba itu dapat satu formula, sesam buka pintu di mulut sebuah gua yang di dalamnya tersembunyi harta. Nah, setiap kali Alibaba datang ke gua itu dia bilang sesam buka pintu, maka pintu terbuka dan Alibaba masuk mengambil harta di situ, keluar tutup lagi pintunya. Bukan gitu saudara. Ya. Meminta dalam nama Yesus itu menyatakan status, posisi atau hubungan kita dengan Yesus. Tidak ada hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus, tidak ada wewenang untuk meminta dalam nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 itu ada satu cerita tentang Paulus yang mengusir setan dalam nama Yesus. Dilihat oleh seorang imam namanya Skewa. Lalu anak-anak imam Skewa ini mengikuti jejak Paulus. Dia mengusir orang yang dirasuk setan dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Diucapkan oleh Paulus dalam nama Yesus itu berkuasa. Diucapkan oleh anak-anak imam Skewa dalam nama Yesus tidak ada kuasanya. Sebab apa? Tidak ada hubungan yang benar antara anak-anak imam Skewa terhadap Tuhan Yesus. Beda dengan Paulus punya hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita punya hubungan yang benar dengan Yesus, saudara-saudara? Sebetulnya Tuhan Yesus juga sudah mengatakan sih kepada murid-murid, ya, gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku tidak ditentukan siapa saja. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan seterusnya ayat yang sudah kita baca. Jadi saudara-saudara, seorang baru bisa memakai nama Yesus, dalam nama Yesus, kalau dia berada di dalam Tuhan Yesus. Dan itu hanya terjadi di dalam Tuhan Yesus. Itu hanya terjadi pada orang yang percaya menerima Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar percaya Tuhan, percaya cuma gitu toh. Percaya dengan segenap hati, dengan tulus menerima Tuhan Yesus. Dan Alkitab menuliskan, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Jadi perwujudan dan bukti orang yang berada dalam Tuhan Yesus itu ada, ya, ada. Oleh Allah kita berada di dalam Tuhan Yesus. Lalu ada buktinya. Apa buktinya? Buktinya ya hidup bergerak di dalam Tuhan Yesus atau hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17-28 Paulus berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita
ada. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bergerak hanya di dalam Dia, berpikir di dalam Dia, meminta di dalam Dia, maka terjadi yang kita minta. Saudara, mari kita lihat iman kita sebetulnya kepada Tuhan pada hari ini. Iman yang bagaimana? Iman yang menyebabkan kita ada di dalam Tuhan Yesus, atau sekedar iman yang kita katakan, ya aku percaya. Kalau iman itu benar, sejati, maka ada kenyataannya. Kita hidup, kita bergerak, kita ada di dalam Tuhan Yesus. Maka dalam hal demikian, doa kita akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara. Amin.